Still on SBO Basketball. Wajahnya tentu tak asing bagi para pendukung CLS Knights Surabaya. Ya, dialah Asep Aziz. Pria kelahiran Ciamis 9 April 1987 ini merupakan salah satu tim medis di CLS Knights Surabaya. Dia merupakan fisioterapis yang selalu menangani para pemain yang mengalami cedera. Memulai karir dari klinik di kampusnya, dia pun dengan telaten menyerap seluruh ilmu dari dosennya yang kala itu sering menangani para pemain profesional dari tim-tim besar di Jakarta. Kebetulan dulu saya emang sudah tertarik di bidang kesehatan, tapi satu sisi saya juga tertarik di bidang basket. Jadi meskipun saya nggak jadi pemain yang hebat, saya mengamati basket itu sudah lama. Dan saya berpikir bahwa saya harus bisa bekerja di bidang basket. Jadi bekerja di bidang basket dan juga bidang kesehatan. Akhirnya saya menemukan bahwa fisioterapi itu bisa bekerja di klub basket, menjadi seorang fisioterapis olahraga, di mana dia akan menangani cedera atlet dan juga memaksimalkan performance atlet dari segi fisioterapinya dan meningkatkan kekuatannya sendiri dari atletnya supaya atlet tersebut tidak gampang cedera. Asep merupakan fisioterapis profesional yang sangat paham tentang penanganan pertama ketika seseorang mengalami cedera. Namun dalam pemahaman masyarakat awam masih banyak kesalahpahaman yang berakibat salahnya penanganan terhadap cedera. Kebanyakan di kita itu masih banyak yang salah penanganan pertama pada saat cedera. Jadi kalau kita mengenal mungkin pada orang yang misalkan kesleo atau kita dari bahasa medis kita bilang sprain ankle, itu mereka langsung dipijat atau mereka langsung dikasih jahe yang bersifat panas. Padahal sebenarnya kalau dari segi jaringan itu malah akan berpotensi merusak dari jaringan tubuh sendiri. Jadi bagian yang cedera itu kan kemungkinan ada yang robek atau ada yang teregang, semakin dilakukan pemijatan maka akan semakin rusak. Jadi yang benar itu sebenarnya harus diberikan kompres es selama 10-15 menit. Nanti kita ulang lagi setelah 1 jam kemudian. Satu hari itu bisa kita lakukan sebanyak 5-6 kali. Setelah itu untuk mengurangi bengkaknya kita bisa memberikan elastic bandage. Jadi kita perban si kakinya itu, kita bebat. Nah setelah dibebat pada saat tidur itu nanti kita harus tinggikan, jadi dielevasikan, jadi supaya darahnya itu tidak menggumpal di bagian